Halo Sobat Tani semua, selamat datang di channel Sahabat Tani. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang polemik perekonomian Indonesia, lebih tepatnya di bidang pertanian. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang sangat luas dan subur untuk melakukan usaha tani, terutama budidaya padi, yang mana beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia. Indonesia mempunyai lahan pertanian terbesar ketiga di dunia, namun Indonesia masih impor jutaan ton beras dari luar negeri untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri. Di sisi lain, negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam merasa menjadi eksportir beras kedua dan ketiga di dunia dengan kualitas beras yang terstandarisasi, biaya produksi yang lebih murah, dan hasil produksi yang lebih maksimal dengan lahan pertanian yang lebih sempit dari lahan yang ada di Indonesia. Lalu, apakah negara Indonesia kurang subur? Tentu saja tidak. Justru negara kita lebih diuntungkan dikarenakan letak geografis dan dikelilingi oleh gunung berapi, yang mana tanah kita mengandung abu vulkanik yang kaya akan nutrisi dan sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman padi. Belum lagi curah hujan yang tinggi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman padi. Selain itu, Indonesia memiliki banyak varietas padi yang dapat memberi fleksibilitas ketahanan hama dan penyakit. Lantas, mengapa potensi padi di negara kita masih kalah dengan negara lain, sehingga Indonesia masih mengalami penurunan produksi beras? Buktinya, produksi beras pada tahun 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton, yang mana mengalami penurunan sebanyak 645,09 ribu ton atau sekitar 2,05% dibandingkan produksi beras di tahun 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara tetangga. Yang pertama, mutu dan kualitas gabah kurang terstandarisasi. Terkadang kadar air yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga serapan bulog dalam negeri menjadi kurang optimal, dan terpaksa harus jaga stok beras dengan impor dari luar negeri yang standar kualitasnya lebih stabil. Yang kedua, proses produksi yang kurang efisien dan harga yang relatif lebih mahal. Dikarenakan biaya produksi bisa 2 kali lipat dari biaya produksi petani negara lain. Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita kalah dalam segi teknologi pertanian, yang mana teknologi sangat mempengaruhi hasil produksi yang terstandarisasi dengan stabil. Dan karena adanya teknologi, biaya produksi dapat ditekan sehingga harga jual mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Untungnya, masalah perbedaan teknologi pertanian sudah menjadi perhatian institusi besar seperti Bank Mandiri. Karena sejak 2019, mereka membantu banyak petani dalam pengadaan alat penggilingan, termasuk bangunan toko untuk memasarkan hasil dari pertanian padi. Selain itu, juga terdapat pelatihan dan pendampingan, yang mana kegiatan ini didanai oleh CSR Bank Mandiri dan beberapa partnernya, yang bertujuan untuk membantu proses pertanian dari hulu ke hilir. Program ini sudah ada di 3 daerah, 2 di antaranya sudah jalan, yang bertepatan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang diresmikan pada tahun 2019, dan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang diresmikan pada tahun 2021, dan masih diusahakan di Kabupaten Jembrana, Bali. Meskipun program tersebut masih menjangkau sebagian kecil petani di Indonesia, setidaknya itu bisa menjadi tanda kalau pertanian di Indonesia masih punya harapan. Andai saja banyak pihak yang serius ingin memajukan pertanian di Indonesia, sudah pasti negara kita tidak akan kalah saing oleh negara-negara tetangga. Namun, kita perlu bersyukur dengan adanya program tersebut, setidaknya petani kita sudah meranjak ke pertanian modern.
Semoga dari pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Sampai jumpa dan terima kasih.